Bertamu berarti ya? Bertamu. Tapi memang ini adalah pembicaraan yang sangat penting, Bang. Kenapa saya bilang sangat penting? Mereka bertamunya datangnya tahan banget malam-malam gitu. Dan ya karena itu sifatnya penting sehingga Ibu Tuti dan Amel ini ya udah mempersilakan datang. Hanya saja yang jadi pikiran saya ini kan ada yang tahu ya pada malam hari itu ada orang yang datang, tapi kenapa orang ini nggak ngomong gitu ya? Diam saja, menutup diri. Diam saja, atau mungkin dia itu bilangnya itu menganggap bahwa itu nggak mungkin lah. Nah itu mungkin saja kayak gitu. Saya Berarti, lebih positif mikirnya kayak gitu. iya. Ada yang tahu tamu itu datang tapi nggak menyangka bahwa Iya. itu akan terjadi. Iya, Dan yang bertamu itu dikenalnya. dikenal. Luar biasa. Iya ya Bang ya. Ini menurut Bang Cecep nih, kasus ini kan lama terungkap sampai 2 tahun, sehingga kemudian netizen menduga bahwa ini ada elit yang bermain. Bagaimana menurut sisi metafisik itu? Kalau dari sisi metafisik jelas ada elit, Bang. Elit yang bermain ini. Nggak mungkin ini hanya kasus pembunuhan biasa sebetulnya. Iya, di kampung lagi ya. Ya di kampung ya pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan hal ini terjadi ya. Di samping ada hal-hal lainnya ya. Siap. Nah, kayak gitu. Tapi katanya nih Bang, ini kan pembicaraan netizen di belakang layar ya, bahwa ini kan kasus kampung ya. Ya. Kemudian elitnya barangkali ada kelas kampung juga. Kok bisa sih gitu defense gitu, bertahan dan mempertahankan tidak tembus sampai terbongkar itu, padahal kan kita ini sudah tembus ke Mabes Polri katanya. Tapi kok bisa belum tembus juga, kira-kira begitu. Sebetulnya ini kalau kita berkaca ya, keluarga Pak Yosep ini kan adalah salah satu dari orang-orang yang ibaratnya itu terkenal lah di Subang ya, terkenal di Jalan Caga khususnya, apalagi mereka ini kan memiliki sebuah yayasan. Sehingga ya pasti mereka bilangnya itu bergaul dengan orang-orang yang juga elit, otomatis sampai ke ini nih, ke kota-kota Bandung misalnya kan kayak gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan ini ya berkaitan dengan orang-orang yang elit juga gitu. Oke, siap. Nah, terkait tamu itu yang pada malam itu Bang Cecep ya, apakah ini ada kaitannya dengan motif sebuah yayasan atau percintaan sih, kira-kira lebih mendekatinya yang mana nih? Kalau dari sisi metafisika sendiri, Bang, itu ada 3 motif ya. Siap. Motif kedatangan, motif terjadinya eksekusi, sama motif pengaburannya. Nah, itu. Jadi motif kedatangannya beda, motif eksekusinya beda, motif pengaburannya juga beda. Berbeda dalam arti gimana itu, Bang? Dalam artian mereka ini kalau misalnya ditelisik ini ke motif pembunuhan. Siap. Nah, kami itu lebih menyoroti dari yang saya dapat pertama kali, yaitu motifnya itu lebih ke masalah hubungan Sosial, percintaan. Percintaan, lebih ke situ. Nah, cuma ya kita nggak tahu nih apa yang didapatkan oleh kepolisian nantinya ya, karena ya namanya setiap manusia itu kan memiliki kekurangan, termasuk saya juga. Nah, nantinya kemudian ini kalau misalkan untuk motif kedatangan sendiri, yaitu berkaitan dengan bilangnya itu kepentingan lain lah, ibaratnya itu ini masalah uang gitu. awalnya tetapi ya udah nggak deal. Jadi ini kayak kasus eksekusi ini lebih tepatnya itu kayak bilangnya pelampiasan lah ya. Jadi masalah asmara misalnya itu menjadi bumbu lah gitu. Karena kan begini Bang ya, kita selalu update hari per harinya perkembangan kasus di Subang ini, dan kemudian dipanggil kembali para saksi itu. Ternyata dari info terbaru yang telah kita kawal itu bahwa yayasan ini lebih spesifik, digali lebih jauh nih Bang. Yayasan ini, apakah kemudian akhirnya bertanya-tanya kita semuanya, jangan-jangan motifnya dari situ gitu mulainya, kira-kira begitu. Saya tuh berharap kalau misalnya nanti yayasan itu akan diulik itu berkenaan dengan pembunuhan, bukan dengan kasus yang lain nantinya ya, jangan sampai lah ya gitu Bang. Saya berharap juga, karena ya kalau untuk saya sendiri ya secara pribadi Seputik ini hanya menyoroti kasus pembunuhan. Sehingga kalau misalnya ada yang bilangnya request ke kita, bahkan sifatnya cenderung memaksa untuk mengulik yayasan, karena kami nggak punya data, kami nggak berani. Baik, kembali pada hubungan tadi, seakan-akan ada motif percintaan itu. Iya.
apakah dari sisi metafisik motif percintaan itu adalah sebuah, misalkan ini kan hanya sebuah cerita bang ya, apakah ada perselingkuhan, apakah memang ada sakit hati itu bang, dari situ ada yang masuk nggak bang kira-kira? Lebih ke ini sih apa segitiga lah. Segitiga, cinta segitiga. Iya. Oh berarti perselingkuhan itu ya. Lebih ke situ. Iya. Makanya pada malam itu berarti sangat penting, itu maksudnya begitu kan ya? Sangat penting ya. Sangat penting, akhirnya malam-malam kemudian ke sana dan barangkali terjadi cekcok juga bang itu. Wah cekcok. Sebetulnya cekcok. Saya tuh berharap orang-orang yang ada di sekitar TKP itu ya jujur aja lah, nggak mungkin lah ini apa, jangan takut lah ya, pasti polisi kepolisian Polda Jawa Barat ini kan sangat profesional, mereka berani juga ya, otomatis kan dilindungi. Nah termasuk nggak mungkin lah nggak kedengeran keluar gitu kan, apalagi itu kan malam hari bang. gitu. Iya ada tetangga juga tuh. Ya ada tetangga itu bingung saya. Ada juga tuh. Bingung. Dan bahkan katanya nih dari tetangga nih bang ya, ramainya itu sebenarnya bukan jam 7 lebih, tapi 6:30 udah rame bang. Ya 6:30 udah rame. Udah rame. Iya. Udah 6:30 sudah rame. Artinya kan taunya dari mana itu kan? Sudah rame. Sedangkan ada misalkan saksi pertama datangnya misalkan jam 7.15 pengakuannya. Sedangkan dari pengakuan lingkar TKP itu 6:30 udah rame. Bingung juga kita kan untuk memastikan mana yang benarnya kan. Ya itu. Juga. Mungkin juga kalau saya mikirnya itu ya karena untuk kepentingan penyidikan juga ya. Mungkin agak ada yang diplesetin lah kayak gitu kan, biasa itu terjadi kan. Nanti setelah memang ada rilis tersangkanya baru akan disebutkan oleh kepolisian kronologinya. Mungkin saksi-saksi juga diminta untuk keep dulu ya agar tidak nyebar, jangan sampai ini calon tersangkanya ini punya alibi nantinya bang, punya alibi. Karena ya saya yakin kenapa kepolisian itu agak bilangnya tuh agak hati-hati, karena ya mereka berhadapan dengan orang yang pintar lah. Nah berangkat dari katanya sangat hati-hati itu, akhirnya katanya nggak kebongkar juga gitu kan. Ini kan pembicaraan kita nih di luar ya kan. Iya. Mendingan transparan aja gitu kan, harusnya, supaya kebongkar gitu harusnya. Kan. Ini udah 2 tahun. Iya 2 tahun. 2 tahun. Iya. Channel saya itu udah bingung ini. Iya bang ya benar. Masya Allah. Ini 2 tahun loh bang ya. 2 tahun itu lama ya bang ya. Wah lama banget dong. Iya makanya. Lama banget. Kita mengawal kasus ini 2 tahun Ustaz. Lama juga itu. Ini kan penantian banget ini. Penantian banget. Sampai kita bermalam-malam begini ya, sampai kan kita ya semuanya YouTuber juga kan. Mikirnya ya udah siapa aja lah yang jadi tersangkanya, udah terserah gitu. Yang penting kasus ini segera terungkap. Nah, itu kan menunjukkan kepedulian kita kepada kedua almarhumah itu. Betul. Nah, baik untuk malam ini bang terakhir. Ini kan kalau kemarin dinanti-nanti oleh netizen ya, Jumat kemarin itu kan pada akhirnya adalah zong. Padahal keinginan netizen itu adalah tersangka satu barangkali ya, supaya membongkar semuanya, berkicau bernyanyi kan. Itu kan keinginan netizen nih kita bersama. Tapi kemudian kemarin zong tuh. Nah malam ini apakah kemudian akan ada pengerusutan untuk pentersangkaan itu? Kayaknya kalau malam ini belum bang. Belum ya. Iya kalau malam ini belum. Karena yang saya rasakan juga ya, mereka itu pembicaraannya itu lebih pendalaman lebih ke pendalaman. Tapi dari sisi saya berharap sih. Berharap ya. Berharap. Tapi optimis nggak nih bang? Kira-kira optimis nggak kira-kira terbongkar? Kalau terbongkar optimis. Ini karena ini saya lihat ya, wibawa dari Polda Jawa Barat ini udah mulai naik lagi lah. Agak berbeda ya bang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Keseriusannya. Iya keseriusannya. Terlihat sekali ya bang ya. Mudah-mudahan terbongkar ini bang. Karena harapan kita semua memang begitu. Iya benar. Jadi kita ini mengawal memang bukan berarti ikut saksi saksi bang ya, tapi memang ingin membongkar kasus itu, membantu dan sebagainya, supaya keadilan almarhumah tercapai, kebenaran menjadi dasar kita bahwa memang hukum kita harus benar, harus adil dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Pelajaran buat kita bersama seluruh warga Indonesia. Aduh ini terima kasih banget ini Bang Cecep dari Sputik ini sudah menyempatkan waktunya, dan kebetulan kita ketemu di Polda ini bermalam bareng ini. Bermalam. Iya, begadang bareng. Jadi bukan saksi yang bermalam, kita nih yang bermalam ini. YouTuber yang bermalam. Aduh luar biasa. Itu adalah pencerahan dari sisi metafisik. Barangkali
Dari situ kemudian menjadi sebuah petunjuk, dan barangkali bagi penyidik juga menjadi sebuah petunjuk untuk arahnya kemana. Mudah-mudahan pada akhirnya adalah keinginan kita bersama, yaitu adalah keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, dan keinginan kita bersama adalah terbongkar semuanya. Amin. Amin. Siapa itu pelakunya, dalangnya, kemudian orang yang membersihkan, membantu TKP itu dibersihkan, jejak DNA dan sebagainya, dan orang yang mengetahuinya itu terbongkar semuanya. Yang terakhir, kira-kira berapa orang Bang ya yang ikut dalam andil dalam eksekusi 7 ini? 7 orang. Wah, itu luar biasa. Berarti ya mestinya 7 harus kena semua nih Bang. Harusnya kena semua Harus ini, kena tapi saya pesimis kalau kena semua. Minimal berapa Bang kena Bang? Palingan 4. 4 ya. Minimal, mending lah ya kira-kira, yang penting kebongkar itu ya. Nah, baik teman-teman di sana, sehat selalu yang di sana dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.